Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak mudah menghempasmu dari pikiran dan hatinya. Ternyata tak mudah menghempasmu dari hati dan pikirannya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembaca untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi jangan terlalu baper ya, karena ini namanya untuk banyak orang juga. Kamu bisa cekin juga semua video yang sudah dibikin karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau ya, berbayar. Kita lihat dulu ada energi apa yang dominan di pembacaan kita pada hari ini ya. Ternyata tak mudah menghempasmu dari hati dan pikirannya dia. Oke. Ada 3 energi apa yang terbesar di sini. Kita akan ambil 3 buah kartu untuk tahu ini adalah energi yang paling mendominasi dan paling kuat yang saat ini terjadi ya. Wah, ternyata aku mau 3 tapi ternyata keluarnya 4, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini tuh sebenarnya punya jiwa yang kayak bebas gitu ya. Dia orangnya itu suka penasaran ini, suka penasaran itu. Orangnya punya jiwa-jiwa petualangan gitu ya. Dan orangnya itu selalu kepingin kepo dan punya kebebasan ini dan itu gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang di balik sikapnya dia yang cuek, di balik sikap dia yang senang seperti petualangan, senang jiwa yang bebas. Ternyata pada saat ini teman-teman, kalau yang Sora lihat, dia itu ada sisi masih kepo banget sama kamu. Ternyata masih ada sisi mau tahu kamu tuh sekarang gimana. Kamu tuh sekarang apakah masih punya perasaan sama dia? Apa kamu itu sekarang tanpa dia tuh gimana gitu ya. Jadi kayak masih ada rasa pingin tahu ya. Hubungan sama orang ini itu bikin banget deg-degan gitu ya, deg-degser gitu ya, karena orangnya itu kadang-kadang nggak bisa ditebak teman-teman gitu ya, kadang-kadang nggak bisa ketebak gitu, jadi kayak gambling gitu ya, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain gitu ya. Ini adalah hubungan yang terasa sudah sampai ke satu final sebenarnya ya, jadi ini hubungan yang mungkin sudah say bye-bye, sudah udahan secara official, sudah meninggalkan, sudah leave behind gitu ya. Kalau yang Sora lihat sebenarnya sudah cukup jelas sih gitu ya, kalau diperjelas kalau segala sesuatunya sudah berakhir gitu ya, baik secara perkataan maupun secara perilaku gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, meskipun ini sudah berakhir, tapi ternyata masih ada energi dia itu ngebayang-bayangin kamu. Ya, semua sudah berakhir, tapi ternyata masih ada energi ngebayangin kamu, masih berfantasi soal kamu, masih berimajinasi soal kamu, gitu ya. Walaupun ya ini udah jelas ya, hubungannya sudahan gitu loh ya. Mungkin kamu juga sudah menjauh, dia juga sama-sama sudah menjauh gitu ya. Tapi ternyata memori atau ingatan dan fantasi itu tidak sepenuhnya bisa dengan mudah disingkirkan, teman-teman, ya. Sehingga jauh di dalam lubuk hati itu kayak masih ada perasaan kayak mungkin gitu ya, satu hari aku bisa ketemu kamu lagi, satu hari aku bisa bicara lagi sama kamu, atau mungkin aku bisa ketemu sama kamu lagi walaupun nggak sengaja dan sebagainya ya. Jadi ini ternyata di balik sikapnya dia yang mungkin memang sudahan gitu ya, tapi ternyata masih ada perasaan di sana. Kita lihat dulu siapa orang ini, teman-teman. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang pada kenyataannya itu punya banyak konflik sama kamu, ya. Mungkin sekali kalian itu berbeda keinginan, mungkin banget kalian itu berbeda kemauan kamu sama kemauan dia tuh kayak kadang-kadang saling nggak sinkron gitu ya. Selain daripada itu, kamu berdealing dengan seseorang itu yang terkadang itu gampang bersimpangan gitu ya, kadang-kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan, kadang berubah-ubah gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan orang ini juga mungkin banget banyak berkonflik dengan dirinya sendiri. Jadi
kadang dia mau ini, kadang dia mau itu gitu ya. Jadi orang yang ya bisa dikatakan sering sekali labil ya kalau Sora lihat. Orang ini selalu berusaha mengikuti kemauan hati, mencari kebahagiaan. Orang ini itu ada ego tersendiri juga ya, dan orang ini mencari kestabilan ya. Jadi apa yang dia inginkan itu akan berusaha untuk dia kejar gitu ya teman-teman. Dan orang ini tuh senang menikmati segala sesuatunya ya, apa yang dia punya gitu ya. Orangnya punya sisi ambisius, orangnya punya sisi pingin didengerin, pingin in charge ya. Orangnya juga di sini tipe yang bersemangat terhadap segala sesuatunya. Jadi kalau dia sudah bersemangat, dia akan berusaha mengejar itu ya. Namun di satu sisi orang ini juga sering sekali mengalami banyak masalah, dan ketika ada banyak masalah dia akan cenderung pasif dan diem, nunggu segala sesuatu itu berjalan lebih baik ya. Jadi orangnya itu pasif memang, kalau ngambil keputusan juga kayak gimana ya, kalau Sora bilang ya kayak lama gitu ya, responsifnya itu lama, nggak cepet gitu ya, sehingga setiap pergerakannya itu memang terasa lambat kalau kamu berdealing dengan orang ini. Dan orang ini juga punya banyak sekali beban teman-teman ya, bebannya itu stres gitu ya, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mungkin terhadap keluarganya, mungkin terhadap orang tuanya, terhadap pekerjaannya. Intinya banyak hal yang memang harus dia tanggung teman-teman di sini ya. Kita coba lihat gitu ya, emang ada apa sih yang menjadi suatu isu dalam hubungan diantara kamu sama dia? Ada isu apa? Di sini teman-teman, kamu itu punya isu atau masalah sama orang ini. Selain tadi ada perdebatan dan kadang dia juga bisa orang yang nggak mau ngalah, berubah-berubah. Sora udah sebutin tadi di atas sebelumnya. Ini juga ngomongin soal sikap dia yang bisa impulsif ya. Jadi kamu tuh mungkin ngerasa capek, lelah dengan sikapnya dia yang moody gitu ya, berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Terburu-buru orangnya. Dan ketika diajak diskusi, kadang-kadang orangnya selalu nggak mau kalah, defense terus gitu ya. Jadi kayak ngerasa dirinya bener, kayak gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini kalau lagi ngomong, kalau lagi ada situasi apa-apa itu bisa memojokkan, menekan gitu ya teman-teman. Selain daripada itu, kamu juga berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat, dia itu di satu sisi itu masih suka bebas gitu ya. Di satu sisi itu dia itu jiwanya bebas, masih kamu ngerasa dia kadang-kadang tidak bertanggung jawab, masih ada sisi yang kayak sesuka-sukanya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini juga orang yang ketika dia mau dengan pikirannya dia, orang ini dominan banget teman-teman. Orang ini bold, orang ini dominan banget gitu loh ya. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kenapa dia merasa ya tidak mudah untuk menghapus bayangan kamu ya teman-teman. Selain ada fantasi di sini ya, dia itu menutupi ya teman-teman. Dia menutupi sebenar-benarnya perasaan dia itu seperti apa. Dia berusaha kelihatan baik-baik aja, dia berusaha nggak kenapa-napa. Padahal sekarang yang terjadi, dia rajin banget mantauin kamu, media kamu, mungkin juga nanyain kamu ke kiri dan kanan ya, cari-cari informasi soal kamu. Intinya dengan berbagai cara yang dia mampu, dia rajin untuk memantau dan kepo-kepo soal kamu ya teman-teman. Apalagi ketika dia stres ya, dengan dia stres, dia merasa dengan banyak tekanan di sana itu dia ngerasa kayak dia tuh butuh tempat untuk jadi tenang, butuh tempat untuk merilis stresnya, dan itu dia ngerasa kamu tuh bisa ngerilis stres dia gitu ya. Karena kan orangnya punya sikap yang keras gitu ya. Dan sekarang dia itu seperti sangat-sangat menginginkan kehadiran kamu, sangat-sangat menginginkan kamu tuh ada di dalam kehidupannya dia. Jadi kayak dirinya dia masih suka bebas sih gitu ya, punya masalah dengan mungkin sikap dia yang impulsif gitu ya. Tapi kenyataan kalau dia masih sangat menginginkan itu ya tidak bisa dipungkiri.
Orang ini menginginkan, ya sudah pasti ya, menginginkan kesempatan kedua. Mungkin masih ada nggak ya kesempatan kita sama-sama? Masih ada nggak ya potensi kita tuh memperbaiki hubungan ini gitu ya? Kayak ada energi yang mungkin nggak cocok, ada energi yang mungkin bermasalah. Yuk kita cleansing, yuk kita perbaikin gitu ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, dia menginginkan adanya sebuah energi untuk menyembuhkan situasi dan keadaan ya. Karena ternyata tanpa kamu tuh capek banget, lelah banget, gak ada yang bantu, gak ada yang nolong, gak ada yang support, gak ada yang bisa nemenin gitu ya. Jadi kayak ada energi kelelahan ya. Apalagi energi divine feminine dari kamu yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan support gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menenangkan dan mendamaikan gitu ya. Dan jiwanya dia itu seperti hilang arah, nggak ada kamu ya. Jiwanya dia itu kayak merasa nggak ada jalan gitu ya. Ketika nggak ada kamu tuh malah nggak ada yang ngarahin ya. Di balik sikapnya yang ego itu, ternyata dia itu berantakan nggak ada kamu ya. Ada patah hati, ada patah semangat, ada kepikiran kamu terus ya. Dan sekarang itu dia itu ngerasa banyak banget pikiran-pikiran negatif ya. Banyak banget mengalami juga, dia ngerasa apakah ada orang yang memang dalam tanda kutip melakukan black magic sama aku. Tapi intinya dia ngerasa kok waktu sama kamu tuh energinya tenang, kok energinya positif, kok energinya baik gitu ya. Meskipun memang ada konflik antara kamu sama dia, tapi itu tidak bisa menghempaskan kenyataan kalau ya memang dia suka sama kamu, terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu. Dan sekarang kalau yang Sora lihat, dia merasakan ada energi, dia merasa butuh kamu ya. Di sini ada konflik batin teman-teman ya, antara memang dia mungkin gak 100% cocok sama kamu, dia ngerasanya, tapi dia butuh kamu. Tuh, emosi dia tuh benar-benar naik turun sekarang ya. Banyak ego di sana, tapi juga masih ingin memiliki kamu, tapi dia tahu juga dia belum selesai dengan dirinya gitu ya. Dan kamu tuh seperti cahaya buat dia, yang bisa mengarahkan, yang bisa menyupport, yang bisa ngasih dia jalan keluar. Karena kalau yang Sora lihat di sini, tanpa kamu dia berasal dalam energi kegelapan gitu loh. Dan kehidupan itu banyak membawa dia kepada pembelajaran hubungan dia sama kamu ya. Belajar banyak kesalahan-kesalahan yang kamu nasehat kamu, ternyata sekarang secara pelan-pelan semakin terbuka gitu ya. Semakin jelas terlihat terbuka gitu ya. Apa-apa aja yang kamu omongin selama ini sama dia, nasehat-nasehat kamu selama ini ke dia gitu ya. Dan semakin terkuat gitu ya. Kalau jiwanya dia itu butuh keberadaan kamu buat tumbuh. Jadi memang kayak tanaman itu butuh air, butuh sinar matahari, butuh pupuk gitu ya. Jadi kalaupun mau dicoret dan dihapuskan itu, ya itu sulit gitu ya. Dan kalau Sora lihat masih banyak hasrat banget yang kuat di sini dia ke kamu ya. Ada hasrat yang besar, dan di sini masih ada sisi di mana dia itu kayak pingin banget ada kamu, kayak di sini butuh banget keberadaan kamu ya. Kenapa sih? Karena kamu tuh sebenarnya sosok yang sangat kuat buat dia ya. Kamu itu lembutin dia, tapi kamu juga bisa jadi seseorang yang mandiri ya. Di balik sikap lembut kamu tuh kamu mandiri banget gitu ya. Kamu punya dua sisi yang dia temukan di dalam satu orang ya. Ada sisi kamu yang keras, tapi ada juga sisi kamu yang lembut. Ada sisi kamu yang mandiri, tapi ada sisi juga kamu men-taking care dia gitu loh ya. Jadi kamu tuh bukan sosok yang biasa-biasa aja buat dia gitu ya teman-teman. Dan energi cahaya di dalam diri kamu itu selalu ngebuat dia selalu pingin jalannya ke kamu ya. Jadi setiap kayak sekarang dia lagi mentok, dia merasa di di situasi-situasi ini dia dalam situasi yang sulit, dia terasa kayak kamu tuh energi terangnya aku, kamu tuh energi dimana aku akan melangkah. Kenapa? Karena di sini memang banyak energi pembelajaran kalau yang Sora lihat ya. Ada energi pembelajaran di mana ya, kalau yang Sora lihat dia itu banyak sekali mendapatkan pembelajaran, banyak banget mendapatkan value pembelajaran secara spiritual, secara personal dalam hubungan dia dengan kamu ya. Dan di sini juga ada energi di mana
dia itu kayaknya memang banyak di sini yang nggak semua ya punya energi past life connection sama kamu. Jadi kayak ada hal-hal yang memang dari masa lalu masih terus berjalan dan terkoneksi sama sekarang dan masih terhubung gitu loh ya. Jadi kayak ada yang memang harus diselesaikan. Pertemuan kalian sekarang pun itu adalah membawa kepada sebuah pembelajaran ya. Karena di sini dia ada sisi perfeksionis. Sebelumnya tuh mungkin dia kurang bersyukur, selalu membanding-bandingkan kamu, selalu komplain ini, selalu komplain itu. Ya. Tapi ternyata hanya kamu yang bisa membawa harmonisasi jiwa sama dia, ya teman-teman. Hanya ada harmonisasi jiwa dia sama kamu. Dan sekarang dia cuma berharap masih ada kesempatan, masih ada daya, masih ada keyakinan kalau dia itu berharap bisa ada energi keselarasan untuk memperbaiki hubungan lagi sama kamu, berusaha untuk kerja keras, yuk kita perbaikin ini. Kalau sebelumnya dia banyak ego, di sini dia menyadari bahwa ya kalau aku ego terus sampai kapan, ya. Karena memang dia butuh energi ketenangan, ya, energi yang dia terburu-buru, butuh energi ketenangan kamu, energi kelembutan kamu, energi untuk dia banyak belajar dan bertransformasi. Kalau enggak, dia sadar gitu ya, aku tuh ulang terus pola-pola yang sama. Tiap kali bermasalah, aku egois, aku ditinggalkan, dan selalu aku butuh gitu ya. Kalau yang Sora butuh selalu dibantu. Jadi di sini kayak memang kamu juga mengajarkan dia untuk melepaskan belenggu-belenggu berulang yang terjadi sama hidupnya dia. Ya, jadi kalau ditanya apa yang sangat mungkin terjadi, yang dia inginkan sudah pasti tadi jelas di atas ya, kesempatan kedua. Oke, di sini ada energi kesepian yang mendalam sekali, ya. Yang dia inginkan ke depannya, ya, ke kamu, ya. Sayang kesempatan teman-teman, di sini dia merasa jarak itu sungguh-sungguh membunuh dia, karena memang di sini ada energi jarak ya di antara kalian. Long distance relationship ini sangat mungkin terjadi, semakin merasa menyiksa dia. Dan yang diharapkan kamu mau membuka hati, teman-teman, ya, memberikan dia kesempatan lagi. Mungkin masih ada cinta di sana, masih ada sayang di sana, karena memang ada obsesi dia yang belum kelar. Sora, tapi kalau aku lanjutkan, hubungan ini apakah baik adanya, gitu kan ya? Apakah baik adanya kalau dilanjutkan? Di sini teman-teman ada energi harapan, ada energi rejuvenasi, ada energi perbaikan. Jadi sebenarnya ada energi mungkin sekali hubungan ini bisa membaik, ya, walaupun memang terkesannya nggak mungkin Sora, tapi di sini ada tulisannya impossible is nothing. Kalau kamu punya satu keyakinan, kamu berdoa, Tuhan akan mampu melakukan hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi buat kalian yang pesimisme, ya, kalau surat di sini dari kartu Sora jelas terlihat ada energi yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Tapi balik lagi, tergantung dengan keyakinan kamu, tergantung dengan doa kamu. Dan energi tidak bisa dimanipulasi dan dibohongi. Ngomong di mulut, aku percaya Sora, tapi hati kamu tuh nggak yakin, hati kamu ragu. Yang ditangkap sama semesta itu energi, teman-teman, ya. Atau kamu ngomongnya Sora, aku nggak mau lagi, tapi sebenarnya di dalam hati kamu masih berharap. Jadi coba ambil waktu, ya, jangan bohongi diri kamu sendiri, gitu ya. Apa sih yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya kamu yakini, itulah yang akan terjadi, teman-teman. Ini juga akan jadi periode untuk saling growing antara kamu sama dia, ya. Jadi akan ada energi fokus lagi, ya. Jadi memang ini adalah energi perjalanan jiwa, teman-teman. Akan ada energi keterbukaan, saling bicara, saling berkomunikasi dengan jelas, gitu ya. Dan memang hubungan ini akan banyak badai-badai perasaan, sangat naik turun, akan banyak nggak stabilnya. Tapi itulah proses pembelajarannya untuk kamu mengerti emosi hubungan ini antara kamu sama dia. Intinya gitu. Pergerakan dia yang berikutnya, ya teman-teman, itu akan perlahan-lahan, ya. Dia hanya akan datang ketika energi kamu pun siap menerima dia, ya, kalau Sora lihat, ya. Dan jalan itu nanti akan terbuka sendiri. Jadi kamu nggak usah mikirin kapan dia datang, caranya gimana, lalalala. Fokusnya adalah lepaskan dulu, pelan-pelan jalan itu akan terbuka sendiri. Dia akan datang pada waktunya dengan caranya yang memang terbaik, ya. Karena kalau sekarang Sora lihat masih banyak beban, itu loh. Jadi ya kalau belum siap, ya waktunya belum datang, caranya belum ada. Jadi lebih ikhlaskan, lepaskan, nanti akan ada caranya sendiri, akan ada waktunya sendiri. Intinya gitu sih kalau dari kartunya Sora, ya. Jadi jangan sampai
Kamu tuh jalanin jadi beban. Apa yang kamu yakini. Tapi yang pasti kalau kamu dari awal merasa bahwa apa yang gak mungkin jadi mungkin, ini pembacaan untuk kamu. Ya, intinya gitu. Oke? Kita akan sekarang coba lihat ya. Astrologi yang mungkin terungkap dalam pembacaan ini. Ya, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke? Aries, Sagittarius, Cancer, Libra, Sagittarius, Cancer, Taurus dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang untuk alfabet yang mungkin terungkap ya teman-teman. Alfabet yang mungkin terungkap. Alfabet yang mungkin terungkap. Yuk kita lihat alfabet yang mungkin terungkap. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini teman-teman, oke? Dan kamu yang pengen personal reading, pengen pesan video pembacaan eksklusif seperti ini, mau baca basi untuk jalan hidup, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, oke? IJGMTXBEKIDYSFUPNJ. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you. As always, main ke channel kedua juga di Misara Sora. Bye-bye.